Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaviana Junur Aini dengan NIM B100-200-142 dari Prodi Manajemen kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek warga negara dengan topik sosialisasi masyarakat di era pandemi. Apa kegunaan dari sosialisasi terhadap masyarakat di era pandemi? Apakah cara itu akan efektif untuk membantu masyarakat? Dan bagaimana cara memberi sosialisasi jika kita dilarang untuk membuat kerumunan? Selama pandemi COVID-19 ini, tidak sedikit keluhan masyarakat tentang hasil perekonomian mereka yang menurun secara drastis, apalagi di dalam pasar. Yang dulu biasanya ketika berjualan hampir semua barang dagangan mereka terjual, tetapi sekarang untuk menjual separuh saja sangat sulit karena keadaan yang semakin kacau. Jumlah klaster baru COVID-19 juga semakin memuncak. Apalagi banyak yang melabeli bahwa tempat ramai seperti pasarlah yang menjadi salah satu penyebab peningkatan jumlah COVID-19 di Indonesia. Nah, menurut hasil wawancara dengan narasumber yang hampir setiap hari berada di pasar, mengapa banyak terjadi masalah di dalam pasar? Karena ada beberapa faktor. Pertama, kebanyakan masyarakat mulai mengabaikan protokol kesehatan karena kurangnya edukasi dari pemerintah. Bukan hanya karena kurangnya edukasi dari pemerintah, tetapi juga karena sumber berita dari perkembangan COVID-19 yang bersifat simpang siur bagi masyarakat dan menyebabkan masyarakat menganggap COVID-19 secara remeh dan palsu, sehingga mereka mengabaikan protokol kesehatan. Kedua, pandemi COVID-19 sangat berpengaruh untuk pendapatan para penjual. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa pendapatan para penjual menjadi tidak stabil karena hampir tidak ada kegiatan jual beli antara penjual dan pembeli, karena pembeli yang merasa enggan dan waspada terhadap pasar yang ramai. Ketiga, tidak ada penjagaan di tempat umum dan berakibat semua orang bisa masuk tanpa pengecekan. Maksudnya, masyarakat yang tidak memakai masker jadi dibiarkan begitu saja untuk masuk ke dalam pasar, karena tidak adanya penjagaan dan pencegahan. Walaupun pemerintah secepat juga menyediakan tempat cuci tangan, tetapi hal itu juga sama saja dengan masker. Hal inilah yang membuat para pembeli enggan ke pasar karena masih banyak yang tidak menaati peraturan. Padahal di dalam sila kedua, mengharuskan kita untuk saling menghormati sesama seperti dengan kita menghormati keselamatan sesama dengan menjaga jarak dan menerapkan protokol kesehatan. Dan juga di dalam sila kelima, kita memiliki hak keadilan dalam saling melindungi sesama dan mendapatkan perlindungan. Keempat, penolakan kebijakan lockdown karena akan mengakibatkan susahnya mencukupi kebutuhan hidup. Karena dengan kebijakan lockdown, mereka sama sekali tidak mendapatkan penghasilan. Tetapi jika pasar tetap beroperasi, setidaknya mereka mendapatkan penghasilan walaupun sedikit. Jadi, untuk menjawab 3 pertanyaan tadi dan dapat disimpulkan dari berbagai masalah tersebut, pertama, bahwa diharapkan sosialisasi akan berguna bagi masyarakat, walaupun bagi sebagian akan menganggap sosialisasi sebagai hal yang membosankan. Maka dari itu, sosialisasi dilakukan dengan membuat video edukasi singkat agar mudah dipahami. Dan sosialisasi masyarakat di era pandemi tidak hanya untuk menyadarkan masyarakat betapa pentingnya menjaga diri sendiri dan sesama, tetapi juga memberikan edukasi tentang bagaimana cara menjaga perekonomian mereka tetap stabil walaupun penghasilan mereka cenderung naik dan turun, sehingga bermanfaat bagi masyarakat dan perekonomian di Indonesia. Kedua, untuk hasil keefektifan, sosialisasi dapat dikatakan efektif karena di dalam referensi jurnal yang telah saya baca, cara ini termasuk efektif dan apabila terdapat campur tangan dari masyarakat yang mempunyai keinginan untuk mencoba dan bekerja sama, semuanya akan menjadi lebih mudah. Ketiga, terlebih lagi, mengadakan sosialisasi tidak harus bertatap muka, tetapi juga dapat dengan video edukasi, sehingga dapat disebarluaskan di seluruh Indonesia dan juga dapat ditonton secara berulang. Tetapi, sosialisasi masih dapat dilakukan secara tatap muka dengan catatan mematuhi protokol kesehatan. Sekian dari saya.
Apabila ada kesalahan dalam perkataan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.